Halo semua, perkenalkan nama saya John Kisco dengan nomor NIM 0495844425. Saya berasal dari UPBJJ Batam. Hari ini saya akan membuat video singkat tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dari mata kuliah MKWN 4110. Di sini saya akan memilih karena ada option untuk membuat tugas video ini. Jadi saya akan memilih option proses lahirnya Pancasila atau BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Nah, di sini saya sudah mempersiapkannya, pelajaran sejarah untuk generasi muda, yang mana berisikan proses lahirnya Pancasila, nilai Pancasila dalam sejarah, relevansi bagi generasi muda. Di sini akan saya uraikan secara singkat saja pembentukan BPUPK. Satu, latar belakang pembentukan BPK itu yang mana dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang sebagai respon terhadap tuntutan kemerdekaan Indonesia dan perkembangan Perang Dunia Kedua yang merugikan Jepang. 2. Keanggotaan dan struktur BPUPK. BPUPK beranggotakan 62 orang tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua, mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, sidang pertama BPUPK diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas dasar negara Indonesia dengan pidato penting dari Soekarno yang melahirkan rumusan awal Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Dan setelah itu diadakan lagi sidang kedua BPUPK yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat dasar negara dan rancangan undang-undang dasar, mencerminkan nilai musyawarah mufakat dalam masyarakat. Nah, di dalam pembentukan BPUPK kemudian diadakanlah sidang BPUPK yang mana berisikan tentang pembentukan BPUPK yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai forum persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno berpidato menyampaikan atau memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dan di sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara dengan pidato penting dari Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Sidang kedua BPUPK juga diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan awal Pancasila. Dan perumusan Piagam Jakarta itu juga berisikan tentang pembentukan Panitia 9, yang mana pada tanggal 1 Juni 1945 Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh penting berbagai latar belakang dan golongan. Nah, dalam perumusan 7 kata, Piagam Jakarta memuat frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya setelah ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan kompromi antara golongan nasionalis dan Islam. Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, penghapusan 7 kata tersebut dihapus demi persatuan bangsa. Peristiwa ini mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan dalam Pancasila. Dan kemudian terdapatlah nilai musyawarah mufakat. Proses perumusan Piagam Jakarta menunjukkan semangat musyawarah mufakat mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau individu. Nah,
sampai di sini aja saya bisa memberikan sedikit penerangan dari tugas 1 untuk mata pelajaran Pancasila. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sampai jumpa.